Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai YouTubers, kembali lagi bersama saya Muhammad Iram Syarif di channel Psikologi Islam Yayan Batu Sangkar. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan video terbaru dari kami. Dan jangan lupa like, share, and comment. Masalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau disingkat dengan nafza, atau istilah yang populer dikenal masyarakat luas sebagai narkoba, narkotika, dan bahan atau obat berbahayanya, merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan secara komprehensif dengan melibatkan kerjasama multidisipliner, multisektor, dan peran serta masyarakat yang secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen, dan konsisten. Meskipun dalam kedokteran, sebagian besar golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya, atau disingkat dengan nafza, masih bermanfaat bagi pengobatan. Namun, bila disalahgunakan atau digunakan tidak menurut indikasi medis atau standar pengobatan, terlebih bila disertai peredaran di jalur ilegal, akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas, khususnya generasi muda. Maraknya penyalahgunaan nafza tidak hanya di kota-kota besar saja, tapi sudah sampai ke kota-kota kecil di seluruh wilayah Republik Indonesia, mulai dari tingkat sosial ekonomi menengah bawah sampai tingkat sosial ekonomi atas. Dari data yang ada, penyalahgunaan nafza paling banyak berumur antara 15-24 tahun. Tampaknya generasi muda adalah sasaran strategis perdagangan gelap nafza. Oleh karena itu, kita semua perlu mewaspadai bahaya dan pengaruh terhadap ancaman penting dalam penanggulangan penyalahgunaan nafza melalui upaya promotif, preventif, terapi, dan rehabilitas. Peran penting sektor kesehatan sering tidak disadari oleh petugas kesehatan itu sendiri, bahkan para pengambil keputusan, kecuali mereka yang berminat di bidang kesehatan jiwa, khususnya penyalahgunaan nafza. Bidang ini perlu dikembangkan secara lebih profesional sehingga menjadi salah satu pilar yang kokoh dari upaya penanggulangan penyalahgunaan nafza. Kondisi di atas mengharuskan pula puskesmas sebagai ujung tombak penyelayanan kesehatan dapat berperan lebih aktif, proaktif dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan nafza di masyarakat. Jenis-jenis dari zat ataupun yang biasanya kita sebut dengan nafza di sini menurut Parto Diharjo pada tahun 2008 yang di sini jelaskan pembagian dari zat-zat ini menjadi 3 bagian. Itunya yang pertama adalah narkotika, psikotropika, dan juga zat adiktif lainnya. Nah, yang pertama yaitunya adalah narkotika. Narkotika adalah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman, baik itu sintetis maupun semi-sintetis. Nah, zatnya ini dapat menghilangkan rasa nyeri dan juga dapat mengakibatkan ketergantungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, di sini dijelaskan bahwa penggolongan dari narkotika, yaitunya terbagi menjadi 3 golongan. Golongan pertama yaitunya adalah golongan 1, yaitunya narkotika dengan zat adiktif yang berbahaya. Di sini digunakan hanya untuk ilmu pengetahuan dan juga penelitian. Contohnya di sini adalah ganja, heroin, kokain, morfin, dan juga opium. Nah, untuk golongan yang kedua yaitunya adalah narkotika golongan 2. Di sini dengan zat adiktif yang kuat digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya di sini adalah petidin. Nah, untuk yang ketiga adalah narkotika dengan golongan yang ketiga. Narkotika golongan ketiga ini merupakan narkotika dengan golongan yang ringan ataupun rendah. Di sini digunakan untuk penelitian dan pengobatan. Contohnya di sini adalah kodein. Jenis zat yang kedua yaitunya adalah psikotropika.
Psikotropika sendiri adalah zat ataupun obat yang bukan merupakan dari narkotika. Yang ini baik itu alamiah maupun sintetis. Biasanya bukan berkhasiat untuk psikoaktif. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang psikotropika, di sini menjelaskan tentang pembagian psikotropika menjadi 4 golongan. Golongan yang pertama adalah psikotropika golongan 1, yaitunya psikotropika dengan zat adiktif yang sangat kuat, yaitunya belum diketahui manfaatnya untuk apa. Contohnya di sini adalah ekstasi, MDMA, LSD. Nah, yang kedua yaitunya adalah psikotropika golongan yang kedua, yaitunya psikotropika dengan daya adiktif yang kuat, yaitunya berguna untuk pengobatan. Contohnya di sini adalah amfetamin, metafetamin. Dan golongan psikotropika yang ketiga adalah psikotropika yang biasanya digunakan untuk pengobatan dan juga banyak digunakan untuk terapi. Contohnya di sini adalah pentobarbital. Psikotropika golongan keempat adalah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan untuk terapi. Contohnya di sini adalah diazepam, pil KB, pil koplo, DUM, dan MG. Jenis zat yang ketiga yaitunya adalah zat adiktif lainnya. Zat-zat ini merupakan selain dari narkotika dan juga psikotropika. Contohnya adalah rokok, alkohol, dan minuman-minuman yang memabukkan. Dan juga seperti lem kayu, bensin, cat, yang apabila dihisap, dihirup, dan juga dicium dapat mengakibatkan efek seperti memabukkan. Nah, jadi zat-zat seperti rokok, alkohol, dan juga cat, bensin juga merupakan dari bagian nafza. Penyebab seseorang dalam penyalahgunaan zat yang terutama adalah daripada faktor biologis, yaitu keluarga, yang mana terutama orang tua yang menyalahgunakan nafza. Yang kedua adalah metabolik, yaitu perubahan yang terjadi pada metabolisme alkohol yang mengakibatkan respon dari fisiologis. Yang ketiga adanya infeksi pada otak, yang mana terjadi adanya gejala dari sisa-sisa yang terdapat pada meningitis. Selanjutnya itu penyakit yang merupakan penyakit kronis seperti kanker, asma, dan lain-lain. Inilah yang disebut pada faktor biologisnya. Selanjutnya ada faktor dari psikologis yang terutama pada tipe kepribadian, yang mana tipe kepribadian seseorang yang independen, yang depresi, dan psikopat. Selanjutnya adalah harga diri yang rendah akibat pada masa kecilnya itu adanya penganiayaan oleh orang tuanya dari keluarga-keluarga terdekatnya. Yang selanjutnya adalah kurangnya stabil pada keluarga. Selanjutnya individu yang mempunyai perasaan yang tidak aman, cara pemecahan masalahnya yang menyimpang, dan individu yang kriteria identitasnya yang rendah, dan permusuhan yang selalu terjadi pada orang tuanya. Inilah yang terjadi pada faktor psikologis. Selanjutnya adalah faktor dari sosial kultural. Yang pertama adalah sikap masyarakat terhadap orang-orang yang pengguna zat tersebut masih kurang. Yang kedua, kebudayaan, yang mana banyak sekali orang-orang yang menggunakan penyalahgunaan pada zat ini, yaitu menggunakan hallusinogen atau alkohol dalam bentuk menghilangkan rasa sakit pada upacara adat. Selanjutnya ada lingkungan yang diskotik, mall, dan lain sebagainya yang memudahkan mereka untuk menggunakan atau menyalahgunakan nafza. Selanjutnya adalah seseorang itu kurang terhadap agama, yaitu tidak dekat pada agama dan lain sebagainya. Dan itulah beberapa yang merupakan faktor penyebab seseorang penyalahgunaan zat. Yang pertama adalah dari faktor biologis, yang kedua adanya faktor dari psikologis, dan yang ketiga adalah faktor dari sosial kulturalnya. Dampak penyalahgunaan nafza menurut Alatas 2010, yang pertama dilihat terhadap kondisi fisik, yaitu akibat dari zat itu sendiri. Yang pertama adalah ganja, yang mana jika dalam pemakaian yang lama dan terus-menerus akan menurunkan daya tahan sehingga mudah terserang infeksi. Ganja juga memperburuk aliran darah koroner. Selanjutnya adalah kokain, yang mana dengan mengkonsumsi kokain bisa terjadi aritmia jantung, ulkus atau perforasi sikat hidung. Dengan terus-menerus menggunakan kokain akan terjadi anemia dan turunnya berat badan. Yang ketiga adanya alkohol. Dengan mengkonsumsi alkohol
akan menimbulkan banyak komplikasi, misalnya gangguan lambung, kanker usus, gangguan hati, gangguan pada otot jantung dan saraf, gangguan metabolisme, cacat janin, dan gangguan seksual. Dilihat dari akibat bahan campuran atau pelarut, yaitu dengan cara pakai alat yang tidak steril, akan terjadi infeksi, terjangkitnya AIDS atau hepatitis. Akibat pertolongan yang keliru, misalnya dalam keadaan tidak sadar, diberi minum. Akibat tidak langsung, misalnya terjadi stroke pada pemakaian alkohol atau malnutrisi karena gangguan absorpsi pada pemakaian alkohol. Akibat cara hidup pasien, terjadi kurang gizi, penyakit kulit, kerusakan gigi, dan penyakit kelamin. Dilihat dari terhadap kehidupan mental emosional, intoksikasi alkohol atau sedatif hipnotik menimbulkan perubahan kehidupan mental emosional yang bermanifestasi pada gangguan perilaku yang tidak wajar. Pemakaian ganja yang berat dan lama akan menimbulkan sindrom amotivasional. Putus obat golongan amfetamin dapat menimbulkan depresi sampai bunuh diri. Terhadap kehidupan sosial, gangguan mental emosional pada penyalahgunaan obat akan mengganggu fungsinya sebagai anggota masyarakat, bekerja, atau sekolah. Pada umumnya prestasi akan menurun, lalu dipecat atau dikeluarkan yang berakibat makin kuatnya dorongan untuk menyalahgunakan obat. Dalam posisi demikian, hubungan anggota keluarga dan kawan dekat pada umumnya terganggu. Pemakaian yang lama akan menimbulkan toleransi. Kebutuhan akan zat terus bertambah. Akibatnya akan memungkinkan terjadinya tindak kriminal, keretakan rumah tangga, sampai perceraian. Semua pelanggaran baik norma sosial maupun hukumnya terjadi karena kebutuhan akan zat yang mendesak dan pada keadaan intoksikasi yang bersangkutan bersifat agresif dan impulsif. Terima kasih telah menyaksikan dan mendengarkan video dari kami. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.